Jumpa Bapak Ibu, sahabat muda yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, kita bincang-bincang tentang orang tua kita, ayah dan ibu. Bagaimana sungguh besar jasa orang tua kita, dan tak pernah ada seorang pun yang mampu membalas budi baik orang tua kita. Kenapa? Karena begitu besar pengorbanan mereka. Coba kita lihat bagaimana ketika seorang ibu mengandung anaknya sekian lama, merasakan beban yang begitu berat, tetapi tak pernah ada satu kata pun mengeluh kepada anak yang dikandungnya. Para pemirsa yang berbahagia, kita bisa melihat para wanita yang sedang mengandung dengan penuh kasih sayangnya, dengan rasa sayang yang begitu tulus sampai ke tulang sumsum. Seorang ibu melewati hari-hari dengan penuh rasa cinta dan sayang. Bagaimana dengan ayah? Ya, ayah pun sama, tetap menanggung beban semua biaya, semua beban dibantunya untuk meringankan beban istrinya, beban anak-anaknya. Para pemirsa yang berbahagia, sungguh sebuah kebahagiaan bila pada hari ini kita masih memiliki orang tua. Karena apa? Karena kita masih bisa berbagi cerita, kita masih bisa berbagi keluh kesah. Tak pernah ada orang tua yang mengeluh atas beban anak-anaknya. Bahkan ketika anaknya sudah dewasa pun masih dipandang sebagai anak-anak. Karena apa? Karena sayangnya kepada anak mereka. Jiwa raga dipertaruhkan emak kita, mama kita, mami kita saat melahirkan putranya, putrinya. Dengan segenap rasa sayang, mama melahirkan putranya, mama melahirkan darah dagingnya. Tanya kita, apakah pantas kita menyakiti hati mereka? Ingat, darah kita adalah darah orang tua, daging kita adalah daging orang tua. Tak mungkin pernah ada orang tua yang mau menyakiti hati anaknya. Bahkan Bapak Ibu, saudara muda yang berbahagia, tak pernah ada satupun jasa yang mampu membalas budi baik orang tua. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, kita sebagai anaknya harus punya pengetahuan, harus punya rasa bakti untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kepada orang tua kita sebagai bentuk, sebagai wujud rasa bakti kita. Dalam kitab Sigalwada Sutta, Buddha menguraikan ada 5 kewajiban anak terhadap orang tuanya yang patut dijalankan dengan penuh cinta kasih. Yang pertama, merawat
dan menunjang kehidupan orang tua. Kedua, menjalankan kewajiban sebagai anak. Ketiga, menjaga nama baik keluarga. Keempat, bersikap pantas untuk menerima warisan. Yang kelima, melakukan pelimpahan jasa. Bukan teori semata, kita memberikan perawatan kepada orang tua. Bapak, Ibu, Sobat Muda, sejak dini, sejak masih kecil, seorang anak harus bisa membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Misal yang paling gampang, sehabis makan, mencuci piring sendiri, mau mandi, menyiapkan handuk sendiri, lalu bergegas mengambil pakaian. Ketika bersekolah, seorang anak patut menunjukkan prestasi-prestasi, bukan hanya nanti setelah mereka dewasa, tetapi sejak dini. Lalu ketika mendapatkan uang saku, seorang anak diajarkan bagaimana mengatur uang yang diberikan orang tua. Ini loh cara orang tua mendidik. Yang ini buat ini, uang ini buat itu, dibagi-bagi. Dan ajarkan juga bagaimana anak menyisihkan uang untuk ditabung. Agar apa? Agar mereka mampu belajar menghemat. Bapak, Ibu, saudaraku yang berbahagia, bagaimana anak-anak akan kita arahkan tergantung kepada orang tuanya. Namun demikian, orang tua tidak pantas menganggap anaknya sebagai investasi masa depan nanti, bukan. Tetapi orang tua membimbing, mendidik agar anaknya memiliki rasa bakti. Bakti kepada agama, bakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, sahabat muda yang berbahagia, anak pun punya kewajiban menjaga nama baik orang tua. Orang tua kita yang sudah menjaga nama baik harus kita teruskan sebagai anak-anaknya. Kenapa? Karena nama baik itu sulit untuk diperoleh kembali bila sudah tercemar. Maka itu, Bapak, Ibu, sahabat muda, cobalah kita manfaatkan hari-hari kita untuk selalu berbuat baik. Juga orang akan melihat, wah, itu anak siapa ya? Pasti orang tuanya akan tersebut. Kemudian, momen penting ketika orang tua meninggal dunia, bukan rasa sedih, bukan tangis, bukan Anda merengek seperti anak yang berpasti ketika orang tua meninggal dunia, bukan. Ketika orang tua meninggal, lalu menangis sesuatunya, menangis sekeras-kerasnya untuk menunjukkan rasa bakti, bukan itu. Tetapi berikan rasa bakti, tunjukkan rasa bakti waktu orang tua masih hidup. Lalu bila meninggal dunia, kita berikan perawatan dengan susila, dengan rasa bakti. Kemudian kita limpahkan jasa, berikan jasa kepada mereka. Kenapa? Karena mereka butuh jasa dari anak-anaknya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara muda, merawat orang tua, menjaga nama baik, dan memberikan pelimpahan jasa adalah bagian dari kewajiban kita yang tak boleh kita tinggalkan. Baik,
untuk menutup uraian tentang bakti anak kepada orang tua, saya akan membacakan mungkin puisi, mungkin sajak atau apapun, tetapi adalah ungkapan kalimat-kalimat untuk orang tua. Untayan puisi, lagu, dan cerita tentang bakti seorang anak buat orang tua. Kerap ku dengar dan tak mampu membendung air mata yang harus terjatuh. Rasa kasih sayang ibu tertumpah buatku. Masih kurasakan hangat pelayan ibu. Tatap matamu yang teduh. Pelukan hangatmu jauh melebihi batas langit. Tak pernah ku dengar emosimu, walau dalam nakalku. Ibu, tak pernah pupus rasa sayang yang kuberikan buatmu. Meski tak kugenggam saat perpisahan kita untuk terakhir kalinya. Yang ku tahu, masih banyak cinta terpilih untuk ibuku. Ayah, seraut wajah yang penuh perjuangan. Meski keringat membasahi sekujur tubuhmu, tapi kau tak pernah sempatkan diri untuk menyeka keringat itu. Hanya seteguk air yang bisa menyegarkan lidah dan tenggorokanmu. Ayah, dengan bermodalkan sepeda ontel, kau kayu waktu, meski demi 1-2 sen buat kami anak-anakmu. Bahkan kau rela menyita istirahat malammu dalam mengerjakan tugas demi sesuap nasi. Ayah, memang kita tak pernah jalan-jalan untuk berekreasi. Tapi yang ku tahu, kau curahkan seluruh jiwa, raga untuk kami anak-anakmu. Bapa, emak, meski bapak emak sudah tak ada di bumi, meski ayah ibu sudah tak ada di bumi, tapi kami masih rasakan belayan hangat emak dan bapak, dukungan moral emak dan bapak untuk kami anak-anakmu. Masih sangat terasa tatap matamu yang tajam ketika kami berbuat salah. Cukup mata itu yang membuat kami tersadar. Mak, Bapa, tak pernah ada satupun yang bisa jadi pengganti emak Bapa. Meski hadir 1000 dewa buat kami, emak Bapa, kami tetap menjalankan rasa bakti. Sering juang kami dalam dharma masih teringat dalam kenangan kami saat bersama beribadah ke Candi Borobudur. Di sana sangat terbukti, sangat terasa cinta kasih emak dan bapak tulus,
sebening embun pagi, hangat sehangat mentari senja. Doa kami semoga emak, bapak selalu bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.